Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i mu'allifil kutub khususan mu'allif lutful usul wa ila jami'i masyayikh al-baya wa bil khusus Romo Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mustahiqina wa munawwifina wa jami'i muslimin wal muslimat al-fatihah. Pada esok hari ini menjelaskan mengenai tesis marhalah saniyah dengan judul Tahrijul Furu' alal Usul min kitabi Minhajul Talibin fi mas'alati yahsulu fardul kifayati bi ayyashuna al-imam asyura bi muhafiina lil quswari. Tesis dengan judul Fardul Kifayah bisa dilakukan dengan cara membangun militer yang kuat, membangun pasukan yang kuat, membangun angkatan udara maupun angkatan laut yang kuat. Jihad al-hujumi, jihad yang wajib setiap 1 tahun, ini bisa dilakukan dengan cara membangun negara yang kuat, pasukan yang kuat, sehingga tidak perlu jihad menggunakan peperangan, tidak perlu jihad dengan bentuk melawan non-muslim, tapi cukup dengan membuat negara yang kuat, militer yang kuat, sehingga musuh tidak bisa untuk menghancurkan negara. Lalu dalam tesis ada istilah khutwatul bahsi, metode untuk menganalisa, metode usul fiqh untuk menganalisa pembahasan. Dalam pembahasan ini, khutwatul bahsi yang digunakan adalah masyalikul ilat
yang kelima yaitu munasabah atau dalam nazam Imam Jalaluddin Asyuyuti mengatakan Al-khamisul ikhalatul munasabah wasami tahrijal manasik asibah. Ini nazam Masyalikul Ilat yang kelima yaitu munasabah. Nazam Jam'ul Jawami. Al-khamisul ikhalatul munasabah wasami tahrijal manasik asibah. Lalu supaya tesis bisa dipertanggungjawabkan, hasilnya maksimal, ada istilah data primer dan data sekunder. Untuk data primer menggunakan kitab Minhajut Talibin Imam Nawawi dan Lubul Usul Imam Sya'ariyah Al-Ansari. Lalu untuk data sekunder mengenai kitab sahih yaitu syarahnya Minhajut Talibin mulai dari Nihayatul Muhtaj Imam Ramli, Muhni Muhtaj Imam Khatib Asy-Syarbini, Jamal Syekh Jamal, Majmu' Imam Nawawi. Lalu data sekunder untuk kitab Lubul Usul, untuk usul fiqh data sekundernya syarahnya Lubul Usul mulai dari Royatul Usul Imam Sya'ariyah Al-Ansari, Thariqatul Usul Kiai Syahal Mahfud, Jam'ul Jawami Imam Asy-Syufi'i. Syarahnya Jam'ul Jawami, Tasniful Masyami Imam Syar'asi, Awatifus Syati Nazam Jam'ul Jawami Imam Jalaluddin Asyuyuti, Hasiyah Al-Athar Imam Al-Athar. Lalu sesuai kitab silsilah Jam'ul Jawami. Jam'ul Jawami adalah kitab yang meringkas menjelaskan dari kitab Al-Mahsyul Imam Ar-Razi, Madrasah Ar-Razi, dan Madrasah Al-Amidi. Seandainya Jam'ul Jawami melalui silsilah Madrasah Ar-Razi, maka Jam'ul Jawami dari Nihayatul Usul yang ditulis oleh Imam Isnawi. Imam Isnawi dari kitab Minhajul Usul, Imam Bedawi. Imam Bedawi
dari kitab masyhur yang ditulis oleh Imam Ar-Razi. Imam Ar-Razi mengambil kejelasan dari kitab Al-Mustasfa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, Imam Ghazali dari Imam Haramain, yaitu kitab Al-Quran dari kitab Ar-Risalah yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dari Allah Ta'ala sesuai dalam nazam Tashilul Turuqah atau nazam Tashilul Turuqat, nazamannya kitab Waraqat. Alhamdulillahilladzi qad athara ilmal usuli lil wara wa asyara ala lisanis syafi'i wa hawana wa walakilahu ketisa'un kawana. Wa tabi'ahun nasu hatta syara Uthman syiar al-hajmi au tibara wa khayra husnihi syiar masumi bil waraqati lil imamil haramain. Alhamdulillahilladzi qad athara ilmal usuli lil wara wa asyara. Segala puji milik Allah Ta'ala yang telah menampakkan ilmu usul fiqh lantaran lisannya Imam Syafi'i, lantaran tulisannya Imam Syafi'i, yaitu Ar-Risalah. Wa tabi'ahun nasu, yang sehingga dengan sebab Imam Syafi'i menulis kitab Ar-Risalah, wa tabi'ahun nasu hatta syara dan sihar al-hajmi au tibara, sehingga ulama-ulama lain mulai dari Imam Ghazali, Imam Haramain mengikuti jejak langkah Imam Syafi'i, yaitu mengibarkan bendera usul fiqh, sehingga bendera usul fiqh ada di mana-mana yang memulai menancapkan bendera usul fiqh. Yang pertama adalah Imam Syafi'i. Wa tabi'ahun nasu hatta syara, sehingga dari awal Imam Syafi'i inilah muncul beberapa kitab, mulai dari Al-Quran, Al-Mustasfa, dan lain-lain. Ini apabila Jam'ul Jawami' melalui madrasah Ar-Razi
yang meninggal tahun 606 Hijriah. Lalu apabila Jam'ul Jawame melalui silsilah Madrasah Al-Amiri, maka Jam'ul Jawame dari Muhtasar Ibnu Hajar dari Imam Al-Amiri, Al-Ihkam dari Al-Mustaswa dari Al-Burhan dari Al-Risalah yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dari Allah Ta'ala. Lalu dalam tesis ada istilah dirasatus sabitoh, penelitian yang terdahulu yang pernah ada, atau tesis yang pernah ditulis oleh mahasiswa. Ini supaya tesis yang ditulis tidak sama dengan tesis sebelumnya. Sebelum memulai pembahasan, alangkah barokahnya memulai membaca Lubul Ushul mengenai Masalikul Ilat yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Lubul Ushul halaman 393 mengatakan al-hamisu al-munasabatu wa yusamma istihratuha tahrikal manat masalikul ilat. Yang kelima yaitu munasabah wa yusamma istihratuha tahrikal manati. Lalu metode yang digunakan untuk melacak sifat menjadi ilat, metodenya namanya tahrikul manat. Lalu dalam Royatul Ushul, Imam Sya'ariyah Al-Ansari mengatakan al-munasabah memiliki nama lain yaitu al-ikhalah. Sehingga al-ikhalah dengan al-munasabah ini maknanya sama-sama masalikul ilat yang kelima. Lalu dalam Royatul Ushul mengatakan nama lain dari munasabah adalah ikhalah. Ini sama dengan apa yang ditulis dalam Jam'ul Jawame. Lalu alasan dinamakan ikhalah li'annahu yudhanu al-waswa ilatan. Ikhalah memiliki makna yudhanu, disangka. Artinya bahwa sifat itu disangka menjadi ilatul hukmi. Sehingga masalikul ilat yang kelima
adalah munasyabah atau nama lain iholah. Lalu metode untuk melacak sifat menjadi ilat namanya adalah tahrijul manat. Sesuai dalam nazam yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, al-khamisul ikhalatul munasyabah wasami tahrijal manati tasibah. Lalu Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan bahwa alangkah baiknya sebelum memahami masalikul ilat munasyabah, memahami terlebih dahulu apa yang dinamakan masalikul ilat. Masalikul ilat, Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan at-turuqu ad-dalatu ala kaunil wasfi illatan. Masalikul ilat yaitu metode untuk melacak sifat yang layak menjadi ilat. Ini namanya masalikul ilat. Lalu Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan masalikul ilat jumlahnya ada 10 sesuai dalam nazam. Al-awwalul ijma'u fanasu ali mislu li'ilatin hadza sumayali. Yang pertama adalah masalikul ilat al-ijma', lalu anas al-awwalul ijma'u fanasu ali. Lalu yang ketiga lalu yang keempat masalikul ilat syablu wa tahsim. Lalu yang nomor 5 munasyabah. Lalu yang keenam syabah, dauran, narju, tantihul manat, ilhul swaru. Lalu dalam tesis ini khutwatul bahsi, metode usul fiqh yang digunakan untuk menganalisa pembahasan, yaitu masalikul ilat yang nomor 5. Al-khamisul ikhalatul munasyabah wasami tahrijal manati tasibah. Dalam tesis ini khutwatul bahsi, metode usul yang digunakan yaitu mengenai masalikul ilat yang 5. Dalam masalikul ilat yang 5 menjelaskan mengenai maqasid syar'i. Salah satu maqasid syar'i adalah menjaga agama. Dalam pembahasan masalikul ilat yang
kelima mengatakan salah satu maqasid syariah yaitu menjaga agama, sehingga untuk menjaga agama perlu adanya jihad, yang mana jihad ada kalanya fardu ain, ada kalanya jihad yang fardu kifayah. Sehingga dalam kitab Minhajut Thalibin atau dalam kitab Mahali atau dalam kitab Ulyubi atau kitab Umairah atau Muhni Muhtaj mengenai jihad menggunakan istilah kitabus syiyari. Lafaz asyiyari yang memiliki makna perjalanan, yang dimaksud adalah perjalanan resolusi jihad Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Asyiyari di asyir sin wa fathilya memiliki makna at-tariqah, perjalanan sejarah. Lalu yang dimaksud perjalanan sejarah adalah sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam kitab Mahali tidak ada kitab jihad, tidak ada, adanya kitab syiyari. Dalam kitab Mahali atau Muhni Muhtaj atau Nihayatul Muhtaj tidak ada istilah kitab jihad, yang ada adalah kitab syiyari. Dalam Mahali lafaz jihad diganti kitab syiyari di asl sini wa fathilya huwa mustamilun alal jihad wa ma yata'allaqu bi al-mutalaqi min syiyari Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam fi husyawatihi fatul kimakia wa minhum man tarjama bil jihad. Dalam kitab Mahali mengatakan kitab syiyari dengan dibaca asrosinnya dan fathah ya-nya. Lalu yang dimaksud syiyari perjalanan sejarah adalah sejarah resolusi jihad Nabi, mulai dari peperangan Badar yang terjadi 2 Hijriah atau pada tahun 3 Hijriah, yaitu perang Uhud, atau pada peperangan 5 Hijriah, yaitu perang Khandaq. Sehingga dalam kitab Muhni Muhtaj Imam Khatib Asy-Syirbini menjelaskan mengenai sejarah peperangan Nabi Muhammad. Salah satunya adalah perang Khandaq, perang Tariq,
yang mana dalam perang Parit Islam merasa ketakutan sebab non-Muslim dari Mekah dengan jumlah pasukan 10.000 datang mau menghancurkan umat Islam. Sehingga dalam ayat suci Al-Quran Allah melukiskan ketakutan umat Islam dengan lafaz Hunalika batuliyal mu'minun wa sulsilu silsalan syadida wa sulsilu silsalan syadida. Pada waktu itu umat Islam mau dihancurkan oleh kelompok non-Muslim, sehingga umat Islam merasa ketakutan, sehingga Allah menggunakan lafaz wasulsilu silsalan syadida. Ini terjadi peperangan sebab kejahatan non-Muslim yang ingin menghancurkan umat Islam. Atau dalam peperangan Uhud, kelompok non-Muslim yang jumlahnya 3.000 datang ke Madinah mau menghancurkan umat Islam, yang pada waktu itu umat Islam jumlahnya hanya 700 umat Islam melawan 3.000. Lalu dalam pertempuran, walaupun jumlahnya umat Islam sedikit, umat Islam tampil menjadi pemenang. Pada awal peperangan, walaupun umat Islam jumlahnya 700 melawan 3.000, umat Islam tampil menjadi pemenang sebab umat Islam memiliki senjata yang tidak dimiliki oleh non-Muslim, yaitu senjata keimanan, senjata yang ada dalam hatinya umat Islam meyakini bahwa Allah yang menjadi penolong, sehingga dengan adanya Islam tampil menjadi pemenang. Pada awalnya Allah menceritakan melalui surat Ali Imran, وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْهُمْ مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا
wa minhum may yuridul akhirah. Pada waktu awal peperangan, Islam tampil menjadi pemenang. Walaqad sadaqakumullahu wa'dahu tahussunahum bi'idznih. Umat Islam mampu mengalahkan non-Muslim, mampu membunuh kelompok non-Muslim dengan izin Allah, bi'idznih. Lalu setelah non-Muslim mengalami kekalahan, non-Muslim meninggalkan tempat pertempuran, non-Muslim meninggalkan harta ghanimah, sehingga pada waktu non-Muslim meninggalkan harta ghanimah, pasukan pemanah yang jumlahnya ada 50 anggota yang dipimpin oleh sahabat Jubair melihat ada harta ghanimah yang ditinggalkan oleh non-Muslim, lalu ada pasukan pemanah yang meninggalkan posisi pemanah. Sebagian anggota pemanah terpesona dengan indahnya harta ghanimah sehingga ia meninggalkan posisi pemanah, sehingga ia turun dari gunung, turun untuk mengambil ghanimah. Dengan adanya meninggalkan posisi pemanah inilah akhirnya pasukan non-Muslim yang dipimpin oleh Khalid bin Walid tiba-tiba muncul menguasai posisi pemanah, yang sehingga umat Islam yang semula tampil menjadi pemenang, akhirnya umat Islam mengalami kekalahan sebab pasukan pemanah terpesona dengan indahnya harta ghanimah. Munculnya kekalahan umat Islam sebab terpesona dengan harta ghanimah, sebab terjadinya perpecahan. Inilah awal Islam mengalami kekalahan sesuai dalam ayat suci Al-Quran, hatta idza fasiltum wa tanasa'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minhum may yuridu dunya wa minhum may yuridul akhirah. Dengan adanya perpecahan umat Islam, dengan adanya terpesona indahnya harta ghanimah,
anggota pemanah lupa dengan wasiat Nabi Muhammad. Anggota pemanah meninggalkan perintah Nabi, wasiat Nabi, yaitu Nabi telah berwasiat, wahai anggota pemanah, jangan meninggalkan posisi pemanah yang ada di atas gunung. Dengan sebab melihat indahnya harta ghanimah, kelompok pemanah lupa dengan perintah Nabi, meninggalkan wasiat Nabi, sehingga akhirnya umat Islam mengalami kekalahan. Dengan adanya siarun Nabi, sejarah resolusi tiap Nabi ini, kelompok Hanafiyah mengatakan bahwa jihad muncul, resolusi jihad Nabi muncul sebab kejahatan non-muslim. Sebab yang memulai terlebih dahulu adalah kelompok non-muslim, seperti dalam perang Uhud. Kelompok non-muslim dari Mekah menuju Madinah untuk menghancurkan umat Islam. Sehingga dalam kitab Sahih Muwatonah mengatakan, wa yaqulu al-hanafiyatu inna wujudal jihadi laisa limujaratil kufri, laisa limujaratil kufri bal li'aunihim haraban alaina, walidzalika la yuharabu azmiyu wal musta'manu wala tuqtalu al-mar'atu wa rahibu wa qubbilat al-fisyatu, wa hadha la yunafi annahu li hifdzid dini, id hifdzid din la yaqimu ma'a harbihim al-muhzi ila qatlil muslimi aw fitnatihi an dinihi. Dari sejarah Nabi, siarun Nabi, mulai perang Uhud, perang Khandaq, kelompok Hanafiyah menyimpulkan bahwa munculnya api peperangan sebab kejahatan non-muslim, tidak sebab masalah agama, bukan masalah non-muslim tidak memeluk Islam lalu muncul jihad, tidak demikian. Tetapi munculnya jihad sebab untuk mempertahankan lihifdzid, untuk menjaga agama, untuk menjaga maqasid syariah, yaitu agama Islam yang mulai berkembang pada tanah Madinah, sehingga menjaga agama yang termasuk fardu kifayah ini
wajib untuk dijaga. Menjaga agama atau maqasid syariah ini wajib dijaga. Lalu mengenai jihad yang dilakukan oleh Nabi ini termasuk jihad ad-difai atau jihad yang fardu kifayah. Sehingga dalam fikih kebangsaan mengatakan man ta'ammala siratan Nabi sallallahu alaihi wasallam tabayyana annahu lam yu'ri ahadan wa innama qatala man qatalahu wa man lam yuqatil lam yuqatal. Qala Allah ta'ala famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Man ta'ammala, siapa yang mau menganalisa sejarah Nabi, siapa yang mau membaca sejarah Nabi, maka pasti menyimpulkan Islam tidak pernah memaksa non-muslim untuk masuk Islam. Wa innama qatala man qatalahu, dan sesungguhnya jihad yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, resolusi jihad yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam rangka untuk menolak kejahatan non-muslim. Seperti kejahatan non-muslim pada tahun 3 Hijriah, yaitu perang Uhud, atau pada 5 Hijriah, yaitu perang Khandaq, atau pada tahun 9 Hijriah atau 10 Hijriah, yaitu perang Tabuk atau Mu'tah. Pasukan Romawi mencoba datang dengan membawa pasukan banyak untuk menghancurkan umat Islam. Sehingga Nabi Muhammad mengajak seluruh sahabat Nabi untuk menolak kejahatan non-muslim. Sehingga Allah mengatakan famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Wahai Nabi Muhammad, seandainya non-muslim tidak melakukan kejahatan, maka jangan melakukan jihad terhadap non-muslim. Famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Selama non-muslim baik terhadap umat Islam, Islam tidak akan mengangkat senjata. Ini sesuai dalam fikih muwatonah. Famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Seandainya non-muslim istiqomah
dalam kebaikan terhadap umat Islam, maka umat Islam istiqomah tidak melakukan jihad. Sebab ilatnya jihad adalah kejahatan non-muslim. Al-hukmu yaduru ma'a illati. Hukum jihad selalu muncul. Hukum jihad selalu muncul sebab munculnya ilatnya jihad. Lalu dalam kitab Mahali mengatakan bahwa jihad al-hujumi yang wajib setiap tahun satu kali, yaitu Islam mendatangi negara musuh. Ini wajib fardu kifayah satu tahun satu kali, seperti dalam Mahali yang mengatakan wa amma ba'dahu falil kufari halani ahaduhuma ya'ununa bibalatihim fafaldu kifayatin yajibu fi kulli sanatin maratan idza fa'alahu man fihim kifayatan sya'ata al-haraju. Dalam kitab Mahali atau Minhajut Talibin atau dalam Fathul Qorib, jihad yang fardu kifayah yang wajib untuk umat Islam satu tahun satu kali. Mengenai hal ini, Imam Khatib Asy-Syarbini mengatakan boleh tidak dengan peperangan, tetapi cukup dengan membangun angkatan militer yang kuat, membangun pasukan udara yang kuat, membangun angkatan laut yang kuat, pertahanan negara yang kuat. Ini sudah dianggap melakukan fardu kifayah jihad satu tahun satu kali. Dalam kitab syarahnya Minhajut Talibin, yaitu kitab Muhni Muhtaj, mengatakan wa yahsulu fardul kifayati bi ayyashhuna al-imamu ash-shuhura bi mu'afiina lil kufari ma'aih amil husuni wal khonati wa taqlidil umara'i. Membangun kekuatan militer, membangun pasukan negara yang kuat, ini telah dianggap telah melakukan kewajiban fardu kifayah atau kewajiban jihad fardu kifayah satu tahun satu kali, tidak dengan peperangan, tidak dengan al-qital, tetapi cukup dengan membangun kekuatan militer. Apa yang ada dalam Muhni Muhtaj sama dengan apa yang ada dalam Fiqh Muwatonah,
yang ditulis oleh Pondok Pesantren Lirboyo Tercinta halaman 74 mengatakan Al-qitalu laisa syartan fi husuli fardul jihad al-hujumi al-ulama'u minas syafi'iyati alladzina qalu bi fardiyatil jihad maratan fi kulli sanatin la yastarituna ayyakuna fi suratil qitali dal yahsulu bidunihi aidan. Qala al-imam al-Khatib Asy-Syibini wa yahsulu fardul kifayati bi ayyashuna al-imamu as-suhura bi mutafiina lil kufari ma'a ihkamil husuni wal khonati wa taqlidil umara'i. Dalam Sahih Muwatonah mengatakan kelompok Syafi'iyah yang mengatakan jihad al-hujumi umat Islam menuju negara non-muslim untuk berjihad 1 tahun 1 kali, ini boleh diganti dengan membangun kekuatan militer. Membangun kekuatan militer negara Indonesia atau membangun angkatan laut yang kuat, pasukan udara yang kuat, ini termasuk sudah melakukan kewajiban fardu kifayah. Sebab yang namanya fardu kifayah, Imam Jalaluddin Asyuyuti dalam Nazm Jam'ul Jawami' mengatakan fardu kifayati muhimun yuqsadu anfa'ilin an-nadrin mujarradu. Fardu kifayah adalah sesuatu yang penting, yaitu wajib terlaksana tujuan fardu kifayah. Dalam fardu kifayah jihad, tujuannya adalah hifdzuddin, menjaga agama. Maqasid syar'i, menjaga agama, ini termasuk hikmah yang ada dalam fardu kifayah jihad. Sehingga dalam Jam'ul Jawami' mengatakan ilat syaratnya istimaluha ala hikmatin wa tab'asu ala imtisal wa tasluhu syahidan li'inatatil hukmi. Dalam ilat jihad ada hikmah. Hikmahnya adalah menjaga agama. Menjaga agama wajib fardu kifayah sehingga muncul jihad. Lalu jihad tidak harus melakukan peperangan menuju tempatnya musuh, menuju negara non-muslim, tidak perlu, cukup memperkuat pertahanan
militer, membangun benteng, memperkuat pasukan udara dan laut, memperkuat perbatasan negara. Ini sudah termasuk melindungi agama. Hikmah Fardhu Kifayah jihad yaitu lihifdzuddin, menjaga agama. Dengan pasukan Indonesia yang kuat, dengan pasukan militer yang kuat, dengan pasukan laut yang kuat, negara aman, agama aman, sehingga ini adalah tujuan maqasidus syariah. Sehingga Imam Khatib Asy-Syibini mengatakan wa yahsulu fardhu kifayah bi ayyashuna al-imamu as-sawura as-suhura bi mutafiina lil kufari. Fardhu kifayah bisa terlaksana dengan menempatkan pasukan-pasukan pada perbatasan negara, memperkuat pasukan militer ataupun yang lainnya. Ini sudah dianggap melaksanakan fardhu kifayah. Sebab yang namanya fardhu kifayah, fardhu kifayatin muhimu yuksadu anfa'ilin anadhirin mujaradu. Mudah-mudahan ngaji ini barokah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.